Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahmania, NIM 1959133 dari Prodi PGMI 5B. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi implementasi kurikulum. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian implementasi kurikulum 2013. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Yang selanjutnya, kedua, tahap-tahap implementasi. Yang pertama, pengembangan program. Mencakup program tahunan, semester atau caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, evaluasi. Proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga, karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, berpusat pada anak. Upaya untuk memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan pemahaman dan pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai kelas 12. Selanjutnya, yang kelima, unsur-unsur dalam implementasi kurikulum. Menurut Omar Hamalik 2013, unsur-unsur yang terkait dengan implementasi kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, prinsip yang harus diterapkan yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Keberagaman dan dalam pelaksanaan diartikan dalam penyusunan silabus dan skenario pembelajaran disusun oleh masing-masing sekolah. Yang kedua, bahasa pengantar. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jika diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan. Yang ketiga, hari belajar. Jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun adalah 204 sampai 240 hari kerja. Jumlah minggu efektifnya adalah 30 sampai 40 minggu dan peraturannya dilaksanakan dengan sistem semester. Yang keempat, kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler dapat dibedakan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban peserta didik serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Sementara ekstrakurikuler diselenggarakan secara kontekstual dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Yang kelima, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk menunjang pencapaian lulusan ada satuan pendidikan.
Yang keenam, selanjutnya kompetensi rencana implementasi kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, komponen strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketujuh, model implementasi kurikulum. Nah, yang pertama ini model CBAM. Model CBAM ini adalah sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi. Yang kedua, model Lightfoot. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi yang mendasari model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik serta pertumbuhan dan perkembangan memungkinkan adanya tahapan-tahapan individu untuk identifikasi. Yang ketiga, model Tori. Model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat dalam diri guru untuk memanfaatkan perubahan. Itulah penjelasan dari saya tentang materi implementasi kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.